Ya makanya dari itu ya kita harus tahu dulu nih, karena banyak kan konten kreator ya seperti youtuber dia menjelaskan ya seakan-akan dia itu menjadi orang yang bisa membantu orang. Oke, let's say memang dia bisa mungkin membantu orang, tetapi dia tidak bekerja di bawah agen pendidikan. Wah, itu bahaya teman-teman. Karena yang seperti itu biasanya ya apalagi kalau bukan mencari yang namanya komisi, ya kan ya. Jadi hati-hati. Nggak harus dengan saya mencari agen pendidikan atau orang yang bekerja di bawah agen pendidikan. Cari yang lain juga silakan, tetapi kalian harus berhati-hati. Tambahkan informasi setiap hari, setiap saat, mencari tahu. Karena kecuali kalau kalian memang sudah berada di Australia, kalian mungkin bisa datang ke berbagai macam agen yang ada di sana. Tapi untuk teman-teman yang masih ada di Indonesia, dipengaruhi buruk oleh orang yang belum pernah ke Australia, ya seperti Bang Ari bilang tadi, hati-hati. Bagaimana dia bisa membantu kalau dia sendiri belum ada di Australia dan belum pernah tinggal di Australia dan tidak bekerja di bawah agen pendidikan. Bukan begitu, Bang Ari? Yes, kalau ada orang yang nawarin ini itu, ditelusurin dulu informasi. Dia bener nggak asli agen pendidikan gitu. Jangan kemakan sama iming-iming, oh sekolahnya lebih murah, biayanya lebih murah gitu. Sesuatu yang dimudahkan itu justru perlu dipertanyakan. Iya. Oke. Terus ini orang bener gak base-nya di Sydney gitu loh. Atau di Australia. Ya, udah pernah ke Australia belum gitu. Nah, Ya. kalau dia belum pernah ke Australia dia Berarti carinya tuh agen yang di bawah naungan pendidikan ya, Iya, bukan harus. marketing. Harus. Berarti kan marketing sama agen itu beda kan? Kalau marketing tuh lepas, Ya. dia tidak akan mau membantu, dia akan Ya. ada masalah. Tapi kalau langsung agen di bawah naungan pendidikan, kalau kita ada masalah soal pendidikan, Si agen yang bantu. itu agent akan yang bantu. masalah itu. Satu, kamu harus telusurin dulu dia benar-benar agent atau enggak gitu loh. Karena aku sendiri gitu, aku udah beberapa kali juga ganti agent, cuman aku memang karena aku nya di Sydney ya, jadi aku langsung datang ke kantor gitu. Ya terakhir ketemu Dana gitu. Kayak Dana ini juga ketemunya juga dikenalin lewat YouTube juga, cuman aku juga telusurin dia bener gak nih agent gitu. Berarti itu kalau orang seperti itu takutnya kalau kita ada masalah sama imigrasi, masalah sekolahan kayak gitu, dia bakal kabur. Mereka nggak bertanggung jawab ya. Nggak bakal, karena mungkin juga mereka nggak ngerti tuh seluk-beluk masalah detail-detailnya, mereka nggak ngerti karena mereka cuma mau cari keuntungan doang. Komisi. Komisi. Ya. Berarti wah Yang kita penting harus kamu udah sama aku nih, tapi masalah yang itunya dia nih sekarang gini aja kan, sekarang udah ketemu kan orangnya nih. Iya. Nah, ya udah. Oh. Ya kalau sama dia ya buktinya ya saya, dan juga banyak kan dia kadang-kadang kan juga ada wawancara yang di Aussie itu gitu. Bang Ari udah berapa lama sih di Sydney-nya? Aku baru 4 tahun. Wow, baru 4 tahun ya. Baru. Berarti Bang Ari dengan agen yang Bang Dana ini udah percaya ya? Sama Percaya. dia aku kurang lebih 2 tahun. Oh, Karena sebelumnya aku kan ganti 2 kali juga Oh, gitu. oke. Dengan alasan yang agen yang pertama enggak Agent ini. yang ya kurang cocok aja sih. Karena kadang-kadang mereka suka aku ada masalah apa dengan sekolah gitu, aku kasih ke agent kan gitu. Agennya bilang oke nanti tapi ternyata nggak diurus gitu. Ya kalau sekarang sama Dana ya ada apa-apa aku tinggal forward ke dia. Selesai. Eh, Thank you. Ini perpanjang visa. baru bisa ini yang pertama aku dapat 3 tahun. Terus ini perpanjang lagi kemarin baru selesai itu bulan Desember. Dapat lagi 3 tahun. Wow, serius. Iya. Bang Dana yang Iya. wah. Berarti istilahnya ya misalnya gini loh, jadi kita bisa percaya lah ya sama Bang Dana. Insya Allah kita dibantu banget sama Bang Dana. Iya. Jadi aku nih kemarin sempat dengar nih dari grup gitu kan, anak-anak nih katanya nih ribut-ribut di ada yang pengaruhin lah atau ada apa nih. 3, 2, 1, action! Kalau ada lu juga teman-teman dia lupa. Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Arthur Gumai. Dan sekarang ada student saya yang baru sampai dari Australia. Dan sekarang kita mau berangkat kemana coba? Mau kemana Om? Bogor ya. Kita mau ketemu sama student-student juga, calon-calon student kita yang memang sudah dalam persiapan untuk berangkat ke Australia ya. Jadi
hari ini adalah hari puasa pertama dan kita nanti mau sekalian buka puasa juga di sini, ya. Nah, di belakang kita nih ada teman-temannya si Bang Ari. Halo, dengan siapa? Dayang-dayang, Dayang-dayang. Sabrina, teman SMA lu ya? teman dari TK. Buka dong ini ya maskernya. Maskernya aja yang dibuka. Nah, oke. Dengan Sabrina, dipanggilnya Sabri ya. Black Blue. Kalau di Sabrina, kalau ini Evi. Oh, Evi. Ya, oke guys. Udah ikutin kita ya perjalanan seru hari ini ya. Pokoknya kalian harus dapat informasi yang bagus banget dari Bang Ari ya. Ikutin guys, yuk. Oke. Terus ke arah Bandung. Ya, untuk balik lagi. Oke, silakan. Ya. Masuk kan jalan-jalan. Apa gaya di sana? Ya iyalah, kan udah kebiasaan bertahun-tahun ya. Iyalah. Nah guys, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol dulu sama Bang Ari ya. Karena kita tadi barusan saja buka puasa bersama ya. Bang Ari, kemudian ada Henry. Halo. Iya. Kemudian ada Cici. Halo. Iya. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih, mau nanya-nanya. Tadi kan si Cici bilang mau nanya banyak banget. Pasti banyak yang akan ditanyakan tentang bagaimana sih seputar menjadi international student di Australia. Siap, Om? Oke. Siap ya. Nah, sekarang coba nih, ya aku mau dengar juga nih Cici mau nanya apa nih. Henry dulu apa Cici dulu nih? Oke. Hen, mau nanya apa sama Bang Ari? Kalau dari aku gini, Bang Ari mau nanya kalau soal pendidikan di sana ya. Nanti itu kalau kita sekolah di sana, kira-kira itu flexibility waktunya itu kita bisa arrange sendiri kah? Apa langsung nanti di sekolahnya udah ada waktu-waktu yang emang kita harus seminggu hari ini berapa jam, terus Berapa hari gitu berapa ya? hari Dalam seminggu. dalam seminggu. Itu aja sih kemungkinan fleksibelnya. Buat sekolah macam-macam ya, tapi lebih umumnya ke bisnis nih, kayak marketing saya di Project management ya. project management gitu kan, marketing itu dia ada schedule-nya juga sih sebenarnya. Cuman nggak harus sih masuk setiap hari. Ya seenggaknya kamu kan ya namanya kita student, seminggu sekali lah. Iya. Ada online-nya nggak? Online-nya ada. Berarti bisa seminggu 2 kali ya? Seminggu 2 kali bisa. Oke. Siap. Cici, Kalau selain sekolah yang kayak gitu, misalnya kita ada boleh nggak tambahan, misalnya kayak ngambil sekolah lain, kayak misalnya masak atau kayak gitu-gitu bisa nggak sih? kursus gitu. Kursus kayak gitu bisa nggak sih? Oh, bisa banget. Bisa. Yang penting kalau emang kamu mau sekolah kayak gitu bisa. Saya Dan pun mau- waktunya ada ya. Iya, dan waktunya ada, uangnya ada, bisa. Gitu. Habis money ya? Heeh. Sama nanti kan misalnya aku sekolah di sana. Kalau dilihat tuh misalnya kita ada waktu setelah kita sekolah, mungkin ada waktu yang ngasih leluasa kita untuk mencari uang, misalnya kita kerja gitu. Apa kira-kira itu untuk memenuhi kehidupan kita di sana sebagai student itu kira-kira mencukupi nggak untuk bayar sekolah, biaya hidup seperti itu, kira-kira cukup nggak sih kita buat hidup di sana? Oke. Gimana? Cukup sih. Cukup, bisa cukup. Bisa cukup ya? Cukup atau lebih dari cukup? Tergantung pekerjaan juga, tapi seenggaknya cukup.
Cukup ya. Cukup ya, bisa membiayai lah. Iya. Bisa jam boros ya. Dan Iya, tergantung gaya hidup tergantung kita gaya kali ya. hidupnya Kita juga. mau irit Kita gitu. pinter-pinter pandai-pandai ngatur Ngatur aja uang lah. ya. Heeh. Bang Ari kayak begini, saya sering lihat tuh youtuber kasih konten misalnya kayak seorang orang itu bekerja di kayak Agen pendidikan. agen pendidikan ya, seolah-olah mereka tuh Kayak mau membantu gitu. untuk mencarikan mengajak orang-orang tuh kalau di kontennya mereka tuh untuk join Jadi student. untuk jadi student di salah satu tempat pendidikan di sana. Itu kira-kira apakah bisa dipertanggungjawabkan orang kayak begitu? Apakah kita harus percaya atau gimana? Namanya kan dia konten ya, pasti orang yang lihat tuh banyak. Yang saya khawatirkan itu orang takutnya ya bisa dipercaya atau enggak gitu. Oh, dia bukan seorang agent Iya. gitu ya. Dia bukan Dia orang mengaku-ngaku agent agent yang kali. bukan bekerja di yayasan, mungkin di bawah perusahaan agen di bawah pendidikan. perusahaan agen pendidikan itu. Tapi dia sangat memberikan Iya. penjelasan tentang bagaimana Yang saya proses khawatirkan kalian. kalau orang kita nggak tahu menahu soal kayak gitu, takutnya terpengaruh atau apa, Bang. Baik, Gitu. baik. Seperti itu sih. Iya, masalah itu. Satu, kamu harus telusurin dulu dia benar-benar agent atau enggak gitu loh. Karena aku sendiri gitu, aku udah beberapa kali juga ganti agent, cuman aku memang karena akunya di Sydney ya, jadi aku langsung datang ke kantor gitu loh. Ya terakhir ketemu Dana gitu. Kayak Dana ini juga ketemunya juga dikenalin lewat YouTube juga, cuman aku juga telusurin dia bener gak nih agent gitu. Berarti itu kalau orang seperti itu takutnya kalau kita ada masalah sama imigrasi, masalah sekolahan kayak gitu, Ya, dia bakal kabur. Mereka nggak bertanggung jawab ya. Nggak bakal, karena mungkin juga mereka nggak ngerti tuh seluk-beluk masalah detail-detailnya, mereka nggak ngerti karena mereka cuma mau cari keuntungan doang. Komisi. Komisi. ya. Nah. Berarti wah Yang kita penting harus kamu udah sama aku nih, tapi masalah yang itunya dia ya pokoknya intinya sekarang gini aja kan, sekarang udah ketemu kan orangnya nih. Iya. Nah, ya udah. Oh. Ya kalau sama dia ya buktinya ya saya, dan juga banyak kan dia kadang-kadang kan juga ada wawancara yang di Aussie itu gitu. Bang Ari udah berapa lama sih di Sydney-nya? Aku baru 4 tahun. Wow, baru 4 tahun ya. Baru. Berarti Bang Ari dengan agent yang Bang Dana ini udah percaya ya? Sama Percaya dia ya? aku kurang lebih 2 tahun. Oh, Karena sebelumnya aku kan ganti 2 kali juga Oh, gitu. oke. Dengan alasan yang agen yang pertama enggak Agent ini. yang ya kurang cocok aja sih. Karena kadang-kadang mereka suka aku ada masalah apa dengan sekolah gitu, aku kasih ke agent kan gitu. Agennya bilang oke nanti tapi ternyata nggak diurus gitu. Ya kalau sekarang sama Dana ya ada apa-apa aku tinggal forward ke dia. Selesai. Eh. Thank you. Ya kamu sudah sama dia tapi ternyata pas lagi ada masalah nanti ke depannya sama sekolah atau apa Mereka lepas tanggung Mereka jawab lepas ya. tanggung jawab. Ya, Dan karena kita memang- nggak tahu kita iya. ngejarnya kemana ya. Karena kadang untuk kebutuhan konten. Iya. Ya, Ya. tapi kadang-kadang banyak juga kan. Iya. Udah masuk ke sini aja nih Iya. gitu kan. Kasih Kemarin- harga lebih murah Iya. segala macam. Dan memang saya juga dapat telepon kan, gitu kan. Udah di sini aja. Saya juga marketingnya gitu kan. Marketing sama agen apa bedanya saya nggak tahu ya kan. Karena kan kita bukan pengalaman gitu Belum kan. pernah datang Belum pernah ke sana datang ke ya. sana gitu kan. Jadi kan kadang-kadang kita tanda tanya juga nih. Jadi mana sih yang benar, mana sih yang enggak gitu kan, karena kan misalnya kan kita kan benar-benar mau jadi setuju di Iya, sana iya. kan, dan kita harus punya agen tuh yang bisa nggak sih bantu kita malah Real jangan jadi agent masalah lah ya. ya, supaya nggak jadi masalah ke depannya. Oke. Cari sebanyak informasi sih sebenarnya gitu loh. Cari tahu dulu yang pasti, jangan keburu nafsu gitu loh. Dengan iming-iming apa gitu kan sekarang juga banyak tuh. Cari dulu tentang agent ini, maksudnya punya kantor nggak, kantornya apa, namanya apa, kita kan bisa Google gitu Iya. loh. Dia terpercaya atau enggak. Dan dibantu dengan lawyernya Iya. ya sana ya. Di Pasti sana ada itu lawyernya. lebih menjamin sih kalau menurut saya sih. Jadi Jadi kita ya, udah yakin lah ya. Ya, Iya. kita yakin lah. Ya kita kan di sana mau sekolah, mau tinggal di sana bukan waktu buat sebulan 2 bulan ya. Iya. Kita cari ketenangan lah. Supaya nggak ada masalah. Ya Nggak ada makanya itu masalah. cari agent yang baik lah. Iya. Udah berapa kali ini perpanjang visa?
baru bisa ini yang pertama aku dapat 3 tahun. Terus ini perpanjang lagi kemarin baru selesai itu bulan Desember. Dapat lagi 3 tahun. Wow, serius. Iya. Bang Dana yang Iya. wah. Berarti istilahnya ya maksudnya gini loh, jadi kita bisa percaya lah ya sama Bang Dana. Insya Allah kita dibantu banget sama Bang Iya, Dana. iya. Jadi aku nih kemarin sempat dengar nih dari grup gitu kan, anak-anak nih katanya nih ribut-ribut di ada yang pengaruhin lah atau ada apa nih dari agen-agen bodong gitu kan. Ya. Ya maksudnya dia udah jadi murid di Sydney. Terus Belum jadi murid di situ. Oh, belum jadi Dia jadi baru murid. mau berangkat baru mau ke sana, berangkat tapi mau pengaruhin. dipengaruhin tuh kalau Yang lain. dipengaruhin nanti disuruh pindah agent lah segala macem lah. Sedangkan orang yang pengaruhin ini pun masih di Indonesia. Terus belum pernah ke Aussie gitu loh. Jadi gimana? Sekarang pakai deh ininya Logika. logikanya aja gitu. Berarti istilahnya Bang Dana bisa kita ini kan ya, bisa kita percaya dan dia insya Allah bantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah tentang sekolahan. Iya. Ya kan? Ya aku udah Udah lama ya di sana ya. Bisa Baru. udah diperpanjang lagi ya. Baru 4 tahun ya. baru 4 tahun. Nah guys ya, udah banyak ngobrol sama Bang Ari ya. Mereka bertanya tentang berbagai macam hal lah ya, terutama menjadi student di Australia. Dan untuk teman-teman yang di luar sana, hati-hati juga kalian yang suka ke distract dengan berita-berita yang nggak bener. Karena ketika kalian menjadi korban hasutan dari satu orang atau satu komunitas dengan untuk kepentingan pribadinya, ya dia akan merasa rugi sendiri ya Bang Henry ya. Oke, sekarang nih terakhir nih, kita cuma ngobrol-ngobrol ringan aja nih sama teman-teman kita yang udah mau berangkat nih dalam waktu dekat ya. Ada Henry, ada Cici kan ya. Nah sekarang ini terakhir Bang Ari, lu mau kasih pesan apa nih untuk teman-teman yang menonton vlog kita pada kali ini? Ya, silakan. Kalau ada orang yang nawarin ini itu, ditelusurin dulu informasi. Dia bener nggak asli agen pendidikan gitu. Jangan kemakan sama iming-iming. Oh sekolahnya lebih murah, biayanya lebih murah gitu. Sesuatu yang dimudahkan itu justru perlu dipertanyakan. Iya. Oke. Terus ini orang bener gak base-nya di Sydney gitu loh. Atau di Australia. Ya udah pernah ke Australia belum gitu. Nah, Ya. Kalau dia belum pernah ke Australia dia Berarti carinya tuh agen yang di bawah naungan pendidikan ya, Iya, bukan harus. marketing. Harus. Berarti kan marketing sama agen itu beda kan? Kalau marketing tuh lepas, Ya. dia tidak akan mau membantu, dia akan Ya. ada masalah. Tapi kalau langsung agen di bawah naungan pendidikan, kalau kita ada masalah soal pendidikan, agen yang bantu. itu agen yang bantu. Nah, iya. Kita udah Ya. sekarang udah ngerti. Ya makanya dari itu ya kita harus tahu dulu nih, karena banyak kan konten kreator ya seperti youtuber dia menjelaskan ya seakan-akan dia itu menjadi orang yang bisa membantu orang. Oke, let's say memang dia bisa mungkin membantu orang, tetapi dia tidak bekerja di bawah agen pendidikan. Wah itu bahaya teman-teman, karena yang seperti itu biasanya ya apalagi kalau bukan mencari yang namanya keuntungan uang. komisi, ya kan ya. Jadi hati-hati. Nggak harus dengan saya mencari agen pendidikan atau orang yang bekerja di bawah agen pendidikan. Cari yang lain juga silakan, tetapi kalian harus berhati-hati. Tambahkan informasi setiap hari, setiap saat, mencari tahu. Karena kecuali kalau kalian memang sudah berada di Australia, kalian mungkin bisa datang ke berbagai macam agen yang ada di sana. Tapi untuk teman-teman yang masih ada di Indonesia, dipengaruhi buruk oleh orang yang belum pernah ke Australia, ya seperti Bang Ari bilang tadi, hati-hati. Bagaimana dia bisa membantu kalau dia sendiri belum ada di Australia dan belum pernah tinggal di Australia dan tidak bekerja di bawah agen pendidikan. Bukan begitu Bang Ari? Yes. Setelah oke. Kamu puas nggak nih sekarang nih? Saya mau nanya di depan kamera. Ya, Juru mau nanya nih. Puas. Mau, kamu puas nggak nih? Apa Ya, aku kalau aku sudah menjadi sih- agenmu? Kalau aku sih pilih dia aja sebagai agent gitu. Pastinya seperti itu ya. Kita Kita pokoknya mau ke sana. ngikutin aja alurnya, harus begini Ya. ya kita kesini gitu kan. Apa Ya, aja ya. yang apa yang dikasih tahu Bang Adana ya udah kita ikutin aja. Ya. Nggak usah nyelanain ke sana kesini. Oh, Kita dengar oke. apa-apa tutup aja.
Karena kalau udah menjadi korban, Iya. ya kasihan ya pada akhirnya semua tutup buku. Iya. Oke, Henry, ada pesan? Kalau buat saya sih yang penting ya kalau saya sih udah yakin ya mungkin dengan Bang sama Bang Dana ini ya, karena kalau dilihat kan ya mungkin dari yayasan pendidikannya itu udah kantornya jelas ada dan udah ada lawyer yang siap bantu anytime. Itu aja sih menurut saya yang kita pegang sih. Seperti itu Testimoninya sih. juga Testimoninya juga udah ada dan kita udah diinfo dengan detail. Itu Oke. buat saya sih ya Cukup lah ya. worth it lah, udah cukup lah. Oke, kalau gitu. Makasih ya guys, ya kalian sudah nonton vlog saya di hari pertama bulan puasa ini, dan semoga informasi ini bermanfaat, bisa memberikan informasi yang benar-benar kalian butuhkan. Oke, terima kasih sudah mampir di Ardana Gumai TV, dan sampai ketemu di vlog selanjutnya. See you. See you. Apa